warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ittaqullaha haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, rasa syukur senantiasa kita ucapkan dengan mengucapkan tahmid alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena seluruh pujian, seluruh kebaikan hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana ucapan tahmid itu kita ucapkan karena nikmat yang Allah berikan kepada kita luar biasa banyaknya, tidak terhingga. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kita coba hitung nikmat Allah, berapakah nikmat Allah itu yang sudah diberikan kepada kita, sungguh kita tidak mungkin sekalipun bisa menghitungnya. Kalau kita melihat dari ujung rambut kita hingga ujung kuku jari jempol kita, maka sesungguhnya di situ adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi Ibnu Rushd, salah seorang penulis fakih, penulis kitab Bidayatul Mujtahid, pernah menyampaikan bahwa di antara salah satu tanda-tanda bahwa Allah itu memang benar ada adalah karena seluruh alam semesta ini diciptakan untuk kehidupan manusia, untuk membantu kita semua. Bahkan yang mungkin seolah-olah tidak ada manfaatnya seperti kucing misalkan, sungguh itu paling tidak menjadi sesuatu yang memperindah mata kita. Yang kedua, salawat beriringkan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, uswatun hasanah kita, yakni Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah perantara kita untuk mengetahui kebenaran. Karena beliau adalah role model bagaimana seorang manusia itu disebut sempurna. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut sempurna bukan karena wajahnya yang tampan rupawan, namun kesempurnaan itu tercerminkan dari akhlakul karimah, yang mana itu muncul dari seluruh perilaku, seluruh ucapan, seluruh tindakan Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian kita rekam oleh umat muslim, direkam di dalam kitab-kitab hadis. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sungguh tidak ada manusia di dunia ini yang ditiru ya sampai sedetail Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada. Rasulullah itu kalau boleh kita lihat, sampai ada sebagian kita memelihara jenggotnya sampai panjang sekali. Kenapa?
karena mengikuti baginda Nabi Muhammad SAW, karena mengikuti hadis Nabi Muhammad SAW. Bahkan ada beberapa hal yang diikuti, memakai sorban dan lain-lain, karena mengikuti Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah salah satu-satunya manusia di dunia ini yang diikuti sampai sedetail-detailnya, sampai cara berjalannya, sampai cara berbicaranya, bahkan mungkin sampai bagaimana kita makan, itu kan kita meniru, dan minum itu kita meniru baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana tema yang tadi disampaikan di muka, bahwa pada kali ini temanya adalah kebahagiaan, menggapai kebahagiaan dengan bertakwa. Untuk berbicara terkait dengan kebahagiaan, bahwa dulu ada seorang filosof namanya Aristoteles. Dia hidup abad 3 sebelum Masehi, menulis buku, bukunya dikumpulkan oleh anaknya, namanya Nicomachean Ethics, atau sebuah ungkap perkataan-perkataan, risalah-risalahnya yang dikumpulkan oleh anaknya namanya Nicomachus. Kemudian buku itu dijuduli dengan Nicomachean Ethics, yang mana dia menyebutkan bahwa semua orang itu menginginkan kebaikan. Tidak ada satupun orang di sini, di masjid ini, ataupun di luar masjid ini, atau orang yang hidup di bumi ini, itu yang tidak menginginkan kebaikan. Dan ujung dari kebaikan itu adalah kebahagiaan. Dan tidak ada manusia di dunia ini yang tidak menginginkan kebahagiaan di dalam hidupnya. Namun kemudian bagaimanakah cara kita untuk menggapai kebahagiaan itu? Dalam sebuah survei oleh WHO terkait dengan Index of Happiness, indeks kebahagiaan. Di situ disebutkan bahwa yang memiliki ranking tertinggi dalam urusan bahagia itu bukan bapak-bapak dari orang muslim. Negara-negara Islam itu menempati posisi terendah dalam urusan kebahagiaan. Sedangkan menurut WHO yang tertinggi itu ya negara-negara orang-orang yang non muslim. Namun yang anehnya juga tingkat bunuh diri, tingkat minum minuman keras, minum minuman beralkohol, candu dan lain sebagainya yang terendah, dan juga termasuk kekerasan dan lain sebagainya yang terendah itu ternyata ada di negara muslim. Yang tertinggi tingkat bunuh diri, kekerasan, kejahatan itu ada di negara-negara non muslim. Jadi umat muslim itu dibilang tidak bahagia, tapi ternyata bunuh dirinya rendah. Ini ada sebuah masalah, yang masalah itu bukan dari orang Islamnya, tetapi yang menjadi masalah adalah bagaimana WHO mendefinisikan tentang kebahagiaan. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, karena kita ini adalah umat muslim yang merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah, maka kemudian kebahagiaan yang ada dalam diri kita ingin mencapai kebahagiaan itu adalah kebahagiaan bukan hanya di dunia, tapi juga kebahagiaan yang ada di akhirat. Untuk kebahagiaan yang ada di akhirat, jelas Allah berfirman, walladzina su'idu fafil jannah. Kemudian Allah berfirman lagi, walladzina syaqau fafin nar. Orang yang bahagia pasti akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Namun orang yang sengsara, orang yang tidak bahagia, dia akan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Itu kebahagiaan di akhirat. Kemudian apakah mungkin kita bisa merasakan kebahagiaan di dunia? Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah,
seseorang merasakan bahagia, ya, itu keadaan jiwanya, ya, pasti merasa tenang. Keadaan jiwanya pasti tidak suka muring-muring, ya, tidak suka marah-marah. Keadaan jiwanya itu pasti stabil, normal, dan keadaan jiwanya itu bukan jiwa orang yang sengsara. Al-Quran di surah Al-Ma'arij, ya, ayat 19 sampai ayat 35, Allah berfirman, yang pertama, innal insana khuliqa halu'an idza massahu syarru jazu'an wa idza massahul khairu manu'a. Ya. Sesungguhnya manusia itu diciptakan oleh Allah dalam keadaan halu. Ya. Manusia pada dasarnya, kalau seandainya dia tidak melakukan apa-apa, dia tidak dekat dengan Allah, dia tidak mengamalkan apa yang Allah perintahkan, ya, pasti dia kondisi jiwanya itu dalam keadaan halu. Apa itu halu? Idza massahu syarru jazu'an. Kalau seandainya dia terkenai keburukan, yang dia lakukan adalah marah-marah, pusing, gak karuan, ya, intinya itu ciri-cirinya orang gak bahagia, ya. Bahkan mungkin kalau mendapatkan kesempitan, ya, bisa sampai mecahkan kaca, mecahkan barang-barang di rumahnya. Ini orang-orang yang sifatnya halu, orang yang pasti tidak bahagia, orang yang sengsara. Kemudian wa idza massahul khairu manu'a. Tapi kalau dia dapat rizki dari Allah, ya, dia tidak akan mau berbagi dengan orang lain. Yang kaya-kaya gua, hasil usaha gua bukan untuk lu, itu bahasanya, ya. Jadi kekayaan itu dia pikir adalah hasil dari usahanya semata, bahwa kekayaan itu bukan dari pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kekayaan itu hanya ia nikmati seorang diri saja. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Agar kita terhindar dari jiwa orang yang sengsara, agar kita tidak memiliki sifat halu sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah kemudian memberikan semacam trik-triknya. Allah memberikan bagaimana agar kita tidak menjadi orang yang halu. Yang pertama, Allah menyebutkan kita tidak mungkin menjadi halu illal musallin alladzina hum fi salatihim daimun, yaitu dengan kita senantiasa konsisten melaksanakan salat agar salat itu tidak terputus. Kalaulah kita melaksanakan sholat, ini sholatnya masih belum khasyi'un. Kalau di surah Al-Mu'minun disebutkan alladzina hum ala salatihim khasyi'un, orang yang khusyuk dalam sholatnya. Ini tidak diminta khusyuk. Yang pertama diminta agar kita jadi bahagia, hanya bahagia di dunia, ya, yang insya Allah akan membawa ke surga. Pertama, kita harus senantiasa menjaga sholat. Dalam mazhab Imam Ahmad, orang yang tidak melakukan sholat itu dianggap sudah kafir. Dalil-dalil mengenai pentingnya sholat sangat banyak sekali, seperti yang sering diungkap oleh para khatib, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, faman hadama faqad hadamaddin. Sholat itu adalah tiang agama, yang mendirikannya adalah mendirikan agama, yang menghancurkannya adalah menghancurkan agama. Selain itu, orang yang sholat pasti dirinya akan terjaga dari berbagai kemaksiatan. Bayangkan kita sholat 5 waktu, ya. Ini saya belum bicara sunnah, baru bicara sholat yang rawatib, sholat yang maktubah, sholat yang wajib. Sholat 5 waktu, tidak mungkin orang setelah sholat isya kemudian dia minum minuman keras. Pasti dalam pikirannya, oh saya habis sholat, saya habis berdekat dengan Allah. Tidak mungkin kemudian dia menyimpang menuju kepada kemaksiatan. Dan tidak mungkin orang-orang yang sholat di masjid ini itu kemudian
dia melakukan kemaksiatan. Kenapa? Karena sholat itu menjaga dirinya dari kemaksiatan. Kemudian yang kedua, agar kita tidak memiliki sifat halu, agar kita tidak sengsara di dunia, Allah menyebutkan walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum, yaitu orang yang dalam hartanya terdapat hak-hak bagi orang lain. Orang yang tidak pelit, yang selalu mengeluarkan zakat dan tidak lupa sedekah. Dan tadi saya lihat di depan masjid ini proses pembangunan itu adalah ladang bagi orang-orang yang ingin bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Untuk siapa? Kalau disebutkan dalam ayat ini lisaili wal mahrum, lisail itu adalah untuk orang-orang yang meminta, para pengemis, wal mahrum orang-orang yang juga sebenarnya sangat membutuhkan tapi dia mengharamkan bagi dirinya untuk meminta kepada orang lain. Orang-orang itu ada di sekitar kita, yang itu mereka semua membutuhkan bantuan kita, memerlukan uluran tangan kita. Walladzina yusaddiquna biyaumiddin, dan juga orang-orang yang percaya kepada hari akhir. Ma'asyiral muslimin, kita sering mendengar sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Maka di situ ada semacam konsekuensi moral, konsekuensi akhlak, diantaranya falyakul khairan aw liyasmut, agar dia selalu berbicara yang baik. Kalau tidak bisa bicara yang baik maka dia diam. Falyukrim jarahu falyukrim dhaifahu falayu'dhi jarahu, dia menghormati dan tidak menyakiti tetangganya, dan dia menghormati tamunya yang datang ke rumahnya. Ya. Maka iman kepada hari akhir ini membawa orang yang iman kepada hari akhir, dia akan ingat bahwa apa yang ia lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hari akhir. Kemudian disebutkan walladzina hum min adzabi rabbihim musyfiqun, orang yang takut dengan azab Tuhannya. Inna adzaba rabbihim ghairu ma'mun, karena sesungguhnya azab Allah itu tidak ada seorang pun daripada kita yang akan selamat daripada azab Allah jika kita menjadi pelaku maksiat. Kemudian yang berikutnya walladzina hum li furujihim hafizun, yaitu orang yang senantiasa menjaga kemaluannya, illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin, kecuali kepada istri-istri mereka dan kepada budak perempuan mereka. Maka ketika kita menyalurkan hasrat kepada mereka, kepada yang dihalalkan oleh Allah, maka itu ghairu malumin, tidak terhina. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lihat di sekitar kita, dan mungkin ada di sekitar kita, bagaimana sebuah institusi keluarga itu hancur karena anggotanya tidak bisa menjaga kemaluannya. Mohon maaf, saya gunakan bahasa Al-Quran. Dalam ajaran Islam sangat keras sekali masalah ini. Bahkan mohon maaf, bagi pezina muhson, agar dosanya diampuni, diantaranya hukumannya sesuai dengan hukuman Islam adalah dengan hukum rajam, karena besarnya dosa daripada zina muhson atau zina orang yang pernah menikah. Sehingga kenapa kok zina itu menjadi sebuah hal yang membuat orang menjadi sengsara? Karena kita lihat bukan zinanya yang mendapatkan implikasi, tetapi implikasinya kemudian kepada anak-anak. Ya, berapa banyak anak-anak terlantar di panti-panti asuhan yang ternyata hasil ya dari perbuatan zina. Mereka semua suci, hanya saja perbuatan orang tuanya lah yang bermasalah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari khutbah pertama ini sedikit saya simpulkan bahwa untuk mencapai kebahagiaan, yang pertama adalah dengan menjaga sholat,
yang kedua dengan senantiasa kita menyisihkan harta yang kita miliki untuk orang-orang yang membutuhkan. Yang kedua, yang ketiga, kita harus beriman kepada hari akhir, dan itu menyebabkan karena kita beriman kepada hari akhir, maka kita semakin menjadi pribadi yang bertakwa, dan ku anfusaku ahlikum naroh, kita menjadikan keluarga kita menjadi keluarga yang bertakwa kepada Allah. Kemudian kita adalah harus menjadi orang yang senantiasa menjaga diri kita dari perbuatan zina, baik zina yang dalam arti fikih ataupun zina mata. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, aqulu qouli hadza wastaghfirullahal adzim li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Shadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin, lanjutan dari surat Al-Ma'arij yang tadi kita bahas, bahwa untuk menjadi pribadi yang bahagia, bahwa kita harus senantiasa menjaga amanah, karena amanah itu adalah sesuatu yang memang sudah sejak awal Allah berikan kepada kita. Inni ja'ilun fil ardi khalifah, bahwa kita ini manusia seluruhnya menjadi khalifah Allah dalam mengatur beberapa urusan di muka bumi, dan kita jaga amanah itu minimal amanah dalam lingkup terkecil, yaitu keluarga. Walladzina hum bisyahadatihim qaimun, kemudian orang yang senantiasa jujur dalam sumpahnya, dalam kesaksiannya, karena dengan kita menjadi orang yang jujur, sungguh kita tidak akan pernah menjadi orang yang sengsara. Justru dengan dusta, akan ketika kita berdusta sekali, maka itu kemudian kita harus berdusta lainnya untuk menutupi dusta kita yang pertama, sehingga kemudian dusta kita akan bertambah dan bertambah. Maka kita hilangkan dusta itu. Justru sekarang kita harus mulai, bahkan mendidik anak kita juga demikian, harus kita landasi dengan kejujuran. Kemudian ayat berikutnya, walladzina hum ala salatihim yuhafizun, yaitu orang yang menjaga sholatnya. Ini penekanan. Kalau yang pertama tadi konsisten dalam sholatnya, yang terakhir ini benar-benar harus menjaga sholatnya, jangan sampai tertinggal. Kalau sholatnya tadi tertinggal, maka kemaksiatan demi kemaksiatan itu bisa muncul, bisa terjadi dalam diri kita. Tapi ketika kita menjaga sholat, komitmen kepada Allah untuk melaksanakan sholat, ditambah menjaga sholat, ditambah kemudian dengan sholat rawatib, dan itu kemudian kita didikkan kepada anak-anak kita, insya Allah keluarga kita, masyarakat kita menjadi masyarakat yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yaitu masyarakat yang baik dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat yang demikian ketika nanti kita meninggal, ketika kita semua sudah berada di akhirat, maka janji Allah adalah ulaika fi jannatin mukramun, mereka itu berada di surganya Allah yang terhormat. Marilah kita berdoa kepada Allah, semoga Allah senantiasa menjadikan kita pribadi yang bertakwa dan bahagia di dunia, baik di dunia maupun di akhirat. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad
kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribum mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa maghfiratan 'indal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa 'indal hisab. Allahumma a'izzal islama wal muslimin wansurhum ala aduwwika wa aduwwihim a'da'aka a'da'ad din. Allahumma shattit samlahum wa mazzik jam'ahum wa zalzil aqdamahum wa alqi fi qulubihimur ru'ba innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.